Di sini aku akan menceritakan tentang bagaimana manusia melihat sosok makhluk gaib. Jadi pada umumnya manusia itu seringkali melihat sosok gaib ya kan, baik itu di persepsi dia sendiri ataupun dari sudut pandang orang lain. Nah, disclaimer dulu. Di sini aku sangat-sangat toleransi terhadap orang-orang yang tidak percaya ataupun yang memihak kepada sains. Jadi kita di sini toleransi ya. Aku juga sebenarnya berpihak kepada sains. Ketika sains menjawab hantu itu sebenarnya tidak ada, ya udah, aku juga percaya kalau misalnya hantu tidak ada. Tapi kalau semisal di agama aku sendiri memberikan kepercayaan yang wajib terhadap makhluk gaib ataupun makhluk astral, maka itu akan menjadi wajib bagi kita. Dan bagi warga Indonesia juga pastinya makhluk gaib itu adalah suatu hal yang sangat-sangat sering terjadi ya di beberapa warga ataupun masyarakat di Indonesia. Tentunya kita di sini akan memberikan persepsi dan juga menganalisa terhadap makhluk gaib tersebut gitu. Jadi di sini aku telah menciptakan tingkatan-tingkatan di mana makhluk itu bisa dikategorikan sebagai makhluk yang sangat seram, dan juga sangat berbahaya gitu kan. Jadi gini, disclaimer ya, sebelum masuk tingkat kita harus tahu dulu ada yang namanya aura negatif dan juga iman. Jadi kita harus percaya dulu aura negatif dan juga iman. Dikategorikan makhluknya ini adalah makhluk iblis dan juga jin saja. Jadi nggak ada yang namanya setan. Kalau setan itu adalah sifat diri pribadi yang menyerupai kebodohan, terus dia gitu, pokoknya kerusakan-kerusakan yang ada di dalam diri kita, seperti kejahatan dan yang lain-lain. Itu yang namanya setan, Pak. Dari jin maupun manusia, karena jin juga ada yang baik, ada yang jahat, ya kan? Nah, kita di sini persepsinya yang jahat ya, Pak, yang jahat serta iblis. Kategori makhluknya. Di tingkat pertama yaitu adalah diri sendiri, melihat bayangan dan juga merasa diawasi ataupun melihat sosok tak kasat mata. Dengan persepsi kita yang bisa melihat, kita bisa melihat tubuhnya tetapi samar. Melihat bayangan dan juga merasa diawasi ataupun melihat sosok tak kasat mata dengan persepsi kita yang bisa melihat tubuhnya tetapi samar akan keberadaannya. Fisiknya tak begitu terlihat. Itu dari persepsi diri sendiri dan dari aura negatif diri sendiri, yang padahal bisa merasa diri kita sebagai makhluk manusia itu adalah halusinasi dan juga bisa karena sensitivitas tubuh manusia serta dislocation dari rasa rusaknya mental manusia. Jadi makhluk ini di tingkat pertama itu tidak menyerang, Pak. Akan tetapi dia cuma menakut-nakuti saja. Jadi ini adalah jin yang menyerupai makhluk abstrak. Oke? Jadi ketika kalian melihat sosok bayangan ataupun makhluk-makhluk yang menyerupai sesuatu yang seram, itu bisa jadi tingkat pertama saja, Pak, karena dia tidak bisa melukai dan juga tidak bisa melakukan apapun. Mungkin itu karena diri kita sendiri, karena halusinasi ataupun merasa mental kita yang lagi lemah ataupun apa, itu bisa menjadi jalan masuknya sains bahwasannya makhluk itu tidak ada. Oke, kita lanjut ke tingkat kedua, yaitu tingkat masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang membuat suatu area menjadi lebih terasa mencekam dikarenakan kepercayaan ataupun budaya yang mendorong narasi tersebut menjadi ada. Contoh, di kampung ada kuyang, di hutan itu tuh ada kuyang, maka dari dorongan dan juga aura negatif dari pemikiran mereka yang membuat jin bisa mengelabui logika manusia. Jika bertemu dengan sosok yang digadang-gadang di tempat itu, maka bisa dengan diri sendiri kepercayaan akan keimanan dan juga membuka aura positif pada diri pribadi atau setingkat dengan keimanan guru agama. Jadi ketika kalian melihat sosok tingkat kedua, yang dimana para masyarakat itu mempercayai bahwasannya di tempat tersebut ada sesuatu jin ataupun setan yang hinggap ataupun tidur di situ gitu kan, maka itu termasuk ke tingkat kedua. Kita tidak bisa secara pribadi atau secara individu masuk ke area situ lalu kita benar-benar menantang ataupun sebagainya. Kita tidak bisa, Pak, karena itu termasuk pada aura negatif yang tinggi. Aura negatif itu tercipta ketika seseorang mempercayai bahwasanya adanya makhluk-makhluk astral. Oke, makhluk astral itu tercipta karena adanya aura negatif, Pak, pada diri kita sendiri. Dan ketika aura negatif itu terkumpul dari beberapa banyak orang, maka aura negatif itu bakal menjadi tinggi. Jadi si jin ini benar-benar mempunyai kekuatan yang
benar-benar pasif, pokoknya di buff lah gitu ya istilahnya. Jadi kita tidak bisa melakukannya melainkan dengan keimanan yang tinggi dan juga setingkat dengan guru ataupun pembuka dari agama, Pak. Ini disclaimer semua agama ya, kita mencakupnya. Dan tingkat 3, kita masuk ke tingkat 3, yaitu dari ranah agama. Kental di ranah masyarakat beragama, baik Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Yang dipercaya makhluk yang bisa mengganggu manusia, jin, serta iblis. Ketika rasa kepercayaan suatu agama akan suatu makhluk tersebut benar-benar ada, maka memang ada. Dan penyakit yang bisa dirasakan warga dari kedua makhluk ini sangat berbahaya. Jin bisa menyerupai manusia dan makhluk abstrak lain dengan cara merepresentasikan persepsi manusia ke dalam narasi yang mau dia inginkan. Makhluk ini pada umumnya bisa melukai, bisa merasuki, dan juga membunuh mental manusia, ataupun bisa saja nyawa dengan trik-trik mereka. Counter dari makhluk ini yaitu adalah dengan tingkat keimanan yang sangat-sangat tinggi. Dan tidak bisa dari suatu individu saja, Pak. Jadi harus beberapa guru yang mempunyai keimanan yang tinggi. Jin yang tingkat tinggi nih, karena dia mempunyai suatu aura negatif tingkat level bencana tingkat atas lah ya. Ketika ada orang yang kerasukan ataupun apa ya, jin yang bisa melukai tubuh manusia, terus dia pokoknya membawa bencana yang tingkat tinggi lah ya, maka itu tidak bisa dilakukan dengan secara individu. Counternya yaitu adalah para guru, para pembuka yang bersatu untuk mengalahkan jin tersebut. Dan ada juga iblis. Iblis ini adalah di atas daripada jin, yaitu atasannya sendiri. Kalau iblis itu bagaikan apa ya, absolut kejahatan. Jadi ada kebaikan dari ranah manusia, dari ranah malaikat, maaf. Dan gitu ada keburukan dari ranah iblis sendiri ya kan. Iblis itu benar-benar dari kejahatan seluruh makhluk lah. Nah, iblis ini gimana counternya? Yaitu ya tidak bisa diselesaikan secara individu tentunya. Wajib membawa beberapa guru agama atau pembuka untuk mengatasi makhluk ini. Jadi ya cara mengatasinya yaitu adalah dengan cara membawa para pembuka atau membawa para guru agama, Pak. Dengan tingkat lanjut juga tentunya dengan keimanan yang lebih besar dan juga lebih dekat dengan Tuhan. Secara individu manusia juga sebenarnya bisa, Pak, counter iblis. Tetapi tentunya dengan manusia tertentu saja, seperti para wali ataupun para utusan yang dipercayai oleh berbagai agama. Oke. Jadi seperti itu. Jadi berbagai tingkatannya. Oke, tingkatan rasa takut yang aku sudah jabarin barusan itu sebenarnya kalian bisa lihat di deskripsi link yang ada di bawah. Itu kalian bisa masuk ke link tersebut, lalu aku akan menjabarkan seluruh detail serta tingkatan-tingkatannya, Pak ya, secara menyeluruh. Jadi kalian bisa baca ulang dan juga bisa dilihat lagi. Dan juga di situ aku membawa sains ya. Jadi kalian bisa membandingkan dan juga bisa merasa tidak berpatokan terhadap sudut pandang satu sudut pandang dong ya. Jadi kalian juga bisa berkomentar di bawah ketika ada tingkatan yang salah ataupun persepsi dari diri aku yang salah sendiri gitu kan, cara membuat tingkatannya atau gimana, bebas teman-teman. Oke, jadi silakan kalian buka dan juga kalian lihat lagi supaya rasa takut di ranah masyarakat itu menghilang. Oke, masuk ke segmen horor, kita reaksi horor. Oke, di sini ada salah satu akun yang menceritakan beberapa kejadian horor ya, Pak, di masyarakat. Ngeri, pria ini dikagetkan dengan penampakan sosok putih misterius yang sedang menatapnya. Gitu ya. Oke. Kita lihat. Oke. Ini sosok putih yang cuma berdiri di situ, nggak jelas. Bisa jadi ini fake, bisa jadi ini jin yang merepresentasikan makhluk horor ya. Oke, cuman seperti itu videonya. Bang, ini tingkat berapa, Bang? Nah, ini tingkat 1 ya, teman-teman. Jadi tingkat 1. Ini bisa saja halusinasi, ini bisa saja fake. Dan juga kita lihat dari sudut pandang, dari sudut angle kamera, dari sudut bagaimana cara dia merekam. Ini tuh bener-bener kayak dibuat-buat lah ya, teman-teman. Ataupun semisal kata keterangannya, ini bener-bener aku lagi jalan terus begitu tiba-tiba melihat sosok ini. Nah, itu bisa saja jin yang keluar dari domain kedua, yaitu ke domain pertama, yaitu ke domain manusia. Terus udah gitu menakut-nakuti secara narasi yang dia pengen dilabuhi oleh manusia.
dia menciptakan sesosok abstrak atau makhluk supranatural yang serem ya dari pemikiran kita. Jadi gitu. Terus yang kedua nih ada lagi, seram pada saat eksplor hutan, para pemuda ini menemukan sosok kuntilanak. Oke, ini kuntilanak di atas sebuah kuburan. Oke, balik lagi, ini bisa fake ataupun ini bisa benar-benar nyata. Karena jin bisa keluar dari domainnya dikarenakan mempunyai aura negatif yang tinggi. Aura negatif dari ininya sendiri, dari makhluk itu sendiri. Aura negatif itu diciptakan dari pemikiran manusia, oke? Ketika manusia berpikir bahwasanya, wah di situ ada sosok makhluk yang serem, walaupun secara individu, tapi itu bisa menciptakan sebuah halusinasi ataupun makhluk tersebut bisa keluar dari domain kedua, Pak. Ini masih kategori tingkat pertama, tidak menyerang, tidak menyakiti ataupun tidak kerana warga, ya kan? Ini masih secara individu, oke? Oke, kita lanjut ke yang ketiga, oke? Merinding, terekam kamera warga sesosok pocong sedang berdiri di atas sebuah traktor. Ya ampun, ini udah kayak habis nguli, anjir. Kita lihat ya, apa ini fake, kocak. Ini nggak ada tingkat satu pun, ini nggak ada tingkat satu acan ya, ini fake. Itu lihat kakinya aja dia bergerak, bro. Ini fake ya teman-teman, nggak usah percaya ya. Masa di trotoar di atas traktor gitu, ngapain, cok? Oke, cukup sekian saja pada video kali ini. Mungkin semoga kalian bisa memberikan kesimpulan bahwasanya semua ini hanyalah dari sudut pandang diri kita sendiri. Jadi makhluk-makhluk astral ataupun makhluk-makhluk gaib itu memang benar-benar bisa ada, tapi tergantung kitanya juga. Semuanya bisa dikonter dengan keimanan dan juga kepercayaan masing-masing, oke? Gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dari video kali ini. Aku sebenarnya sudah 2 kali bikin video ya. Yang pertama itu benar-benar kesalahan karena kameranya ke depan bukan ke belakang ya. Seharusnya ke belakang kayak gini. Jadi gue ngulangin 2 kali dan semoga kalian suka tentang video ini. Jangan lupa subscribe karena ini adalah channel baru aku. Dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian. Kalau ketemu sesosok makhluk, coba kalian analisa dulu. Ini tingkat berapa ya? Ini tingkat berapa? Bisa saja tingkat pertama ataupun bisa saja tingkat kedua. Jadi begitu teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa jaga diri kalian masing-masing, serta stay safe, jaga keimanan, jaga kepercayaan kalian, dan yap, begitu saja. Bye bye.